Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta dukungan Kongres Amerika Serikat untuk memenangkan perang di Gaza. Dalam pidatonya, Netanyahu mendesak Amerika untuk mempercepat pengiriman bantuan militer. Untuk mengetahui laporan selengkapnya, kami telah bergabung dengan jurnalis VOA di Washington DC, Virginia Gunawan. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Virgi. Selamat sore waktu Amerika Serikat, rekan-rekan. Ya, Mbak Virgi, bisa dijelaskan apa saja isi pidato Netanyahu? Ya, dalam pidato yang berlangsung selama 52 menit, tema utama yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel ini adalah Amerika Serikat dan Israel itu berdiri bersama dalam konteks perang di Gaza. Dalam pidato tersebut, Benjamin Netanyahu menekankan dan memang ini tujuan utama dia adalah memperoleh dukungan bipartisan baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat untuk menyegerakan agar Amerika Serikat ini setuju untuk memberikan bantuan lebih cepat lagi kepada Israel dalam upaya untuk memenangkan perang di Gaza. Dalam pidatonya, Netanyahu menyampaikan selain percepatan pengiriman bantuan, ia juga mengecam para kritik atau kritikus termasuk demonstran yang berdemonstrasi di luar gedung Kongres Kapitol Amerika Serikat yang ada di belakang saya ini, dan juga menyampaikan atau mengecam kritik yang disampaikan kepadanya baik dari dalam domestik Israel sendiri, dan tentu yang paling utama adalah untuk mempercepat atau memberikan bantuan yang lebih kepada Israel dalam upayanya memenangkan perang di Gaza. Nah, yang tidak disebutkan Netanyahu dalam pidato dia justru malah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin dunia dan komunitas internasional, yaitu soal gencatan senjata. Meskipun banyak tekanan yang diberikan kepada Netanyahu termasuk dari Presiden Joe Biden yang ingin pemerintahannya itu segera untuk bisa mencapai kesepakatan terkait gencatan senjata, namun hal tersebut tidak disampaikan Netanyahu di dalam pidatonya tersebut. Pada akhir dari pidatonya, Netanyahu justru memberikan atau menyanjung petahana Presiden Joe Biden dengan mengatakan bahwa Joe Biden ini adalah sahabat dari Israel selama hampir setengah dekade, dan namun kemudian ia juga berterima kasih kepada mantan presiden sekaligus calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, yang ketika ia menjabat itu menjadi broker atau penengah untuk perjanjian Abraham atau Abraham Accord yang menormalisasi hubungan antara Israel dan juga negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab. Pidato yang disampaikan Netanyahu ini adalah pidato keempat yang disampaikan di depan Kongres Amerika Serikat, tapi menjadi pidato pertama yang disampaikan sejak perang berlangsung di Gaza 9 bulan yang lalu, rekan-rekan. Baik, lalu Virginia, bagaimana tanggapan dari warga Amerika terhadap kehadiran Netanyahu? Ya, kalau misalnya Anda lihat di belakang saya ini masih ada beberapa barikade yang masih didirikan. Memang tidak setinggi suasana atau situasi-situasi lain barikade yang didirikan itu, tapi masih bertahan. Dan beberapa parameter di sekitar gedung Kongres ini masih tidak bisa dijangkau oleh warga biasa. Namun ini kondisinya memang sangat berbeda dibandingkan sekitar 4 atau 5 jam yang lalu ketika Netanyahu itu akan menyampaikan pidatonya. Di sekitar daerah Kongres ini, di daerah Capitol Hill ini ada sekitar ribuan demonstran pro-Palestina yang menuntut untuk dihentikannya perang secara segera dan membebaskan Palestina. Kami juga memantau ada beberapa demonstran yang pro-Israel, tapi jumlahnya sangat kecil, sekitar 5 hingga 10 orang saja, dan mereka tuntutan mereka itu lebih ke berkaitan dengan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Dan dari pergerakan para demonstran ini memang sempat ada beberapa itu yang diarahkan menuju ke Union Station. Ini adalah stasiun kereta yang ada di Washington DC. Di sana para demonstran pro-Palestina ini menurunkan bendera Amerika Serikat di situ, lalu menggantikannya dengan bendera Palestina. Namun yang lebih menarik sebenarnya apa yang terjadi di dalam Kongres Amerika Serikat. Dari pantauan Politico ini menyatakan bahwa ada sekitar separuh dari anggota Kongres Partai Demokrat, partai yang berseberangan dengan Partai Republik, yang mengundang Netanyahu untuk datang memberikan pidato, itu tidak hadir dalam pidato Netanyahu ini sebagai bentuk boikot terhadap apa yang dilakukan oleh Netanyahu dalam perang di Gaza. Salah satu bentuk boikot ini memang cukup keras yang dilakukan, namun ada juga yang hadir. Rashida Tlaib, salah seorang Kongres dan satu-satunya anggota Kongres Amerika Serikat yang berketurunan Palestina, itu hadir di situ dan mengangkat papan yang bertuliskan
war criminal atau penjahat perang ketika Netanyahu menyampaikan pidatonya. Secara umum Amerika Serikat memang punya stance atau punya pendirian yang memang sangat favorable atau menyukai atau mendukung Israel, namun dalam situasi politik saat ini memang opini terhadap Israel itu agak terbelah, rekan-rekan. Virgi, sebetulnya bagaimana atau sejauh mana isu Israel ini mempengaruhi politik di Amerika Serikat? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, secara umum warga Amerika Serikat atau secara umum isu tentang Israel ini memang sangat diperhatikan terutama dalam sejak perang yang berlangsung 9 bulan yang lalu. Nah, ketika kita bicara soal pemilu di Amerika Serikat ini memasuki masa pemilu, kurang dari 3 bulan isu Israel ini dan juga perang di Gaza ini menjadi salah satu poin yang banyak diperhatikan, terutama bagi kelompok pemilih tertentu seperti mereka yang berketurunan Arab, lalu komunitas Muslim di Amerika Serikat, dan juga sebagian kelompok progresif yang menentang atau menginginkan pemerintah Amerika Serikat tidak lagi memberikan bantuan kepada Israel, terutama dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Dari catatan otoritas kesehatan Palestina mengatakan bahwa 39.000 warga Palestina itu sudah menjadi korban dari perang yang terjadi di Gaza, sehingga ini menjadi satu titik yang cukup terpecah atau memecah belah, mempolarisasi suara terhadap bagaimana caranya nanti pemilih itu akan memilih presiden pada pemilihan yang akan berlangsung di Amerika Serikat yang akan terjadi pada November mendatang. Nah, ini juga jadi salah satu perhatian yang kita perhatikan di sini adalah Wakil Presiden Kamala Harris yang seharusnya biasanya seorang Wakil Presiden Amerika Serikat itu posisinya sebagai juga Presiden dari Senat. Itu kalau misalnya ada pemimpin dunia atau pemimpin negara lain yang hadir di Amerika Serikat menyampaikan pidato di Senat, itu dia akan duduk di belakang pemimpin negara tersebut untuk mendengarkan atau mendengarkan pidato dari pemimpin negara tersebut. Namun secara kebetulan Wakil Presiden Kamala Harris yang juga sekarang menjadi calon presiden atau kandidat calon presiden dari Partai Demokrat ini mengatur jadwalnya untuk memberikan kampanye di negara bagian lain ketika Netanyahu memberikan pidatonya. Meski demikian, Kamala Harris dijadwalkan untuk bertemu dengan Netanyahu, begitu pula juga dengan Presiden Joe Biden dan juga mantan presiden sekaligus calon presiden dari Partai Republik juga dijadwalkan akan bertemu dengan Netanyahu pada hari Jumat mendatang. Rekan-rekan. Baik, lalu kalau misalnya kita lihat seperti apa dukungan dari Joe Biden terhadap Kamala di Pilpres Amerika Serikat nanti? Ya, saat ini yang masih nanti malam sekitar pukul 8 waktu Washington DC ini Joe Biden akan menyampaikan pidatonya pertama kali sejak ia memutuskan untuk mundur dari pencalonan kedua kalinya dia sebagai calon presiden untuk Partai Demokrat dan bersaing di Pilpres mendatang. Yang sudah disampaikan oleh Joe Biden sejauh ini adalah ia mendukung Kamala Harris sebagai pengganti pencalonannya dalam Pilpres mendatang. Namun degree atau bagaimana sebesar apa dukungan yang akan diberikan Joe Biden kepada Kamala Harris ini masih belum terperinci secara mendasar. Namun kita tahu bahwa di Amerika Serikat posisi seorang presiden untuk memberikan sponsor atau dukungannya itu memang cukup signifikan. Namun yang masih perlu diperhatikan juga di sini adalah bagaimana kondisi Partai Demokrat sendiri untuk lebih bersatu dan memajukan Kamala Harris. Beberapa hari yang lalu, delegasi yang sudah mendukung Joe Biden dalam pemilihan pendahuluan dan menyatakan mereka akan mencalonkan Joe Biden itu semua sudah setuju dan semua sudah sepakat bahwa akan memajukan Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Secara persatuan dari partai memang terlihat sudah solid, namun kita akan menantikan bagaimana apa yang akan disampaikan dalam pidato Joe Biden nanti malam, sekitar kurang lebih sejam lagi di Amerika Serikat. Ini apa yang akan disampaikan untuk mendorong warga Amerika Serikat, terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihan mereka untuk bisa memilih Kamala Harris dalam Pilpres mendatang. Rekan-rekan. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC. Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali.